Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok Capital Statement akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan topik penerapan menguntungkan model cost-based decision making era saat ini yang diberikan oleh Bapak Ardin Doloksaribu, SEMSI. Kami telah mereview beberapa jurnal dan kami telah memilih salah satu jurnal yang kami angkat menjadi jurnal utama kami dengan judul Open Innovation and Cost-Based Decision Making Mechanism. Baiklah, kiranya teman-teman dengan adanya video ini, teman-teman sekalian dapat lebih memahami dan mengerti mengenai model cost-based decision making. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, boleh disampaikan pada kolom komentar. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Emilia Anastasia Butar-Butar, NPM 18510232. Di sini saya akan menjelaskan apa yang menjadi latar belakang pemilihan judul Critical Journal Review kami. Critical Journal Review ini membahas tentang konsep inovasi terbuka dari perspektif perkembangan terkini dan relevansinya dengan proses pengambilan keputusan berbasis biaya. 3 mekanisme pengambilan keputusan berbasis biaya telah ditinjau dalam makalah ini. Yang pertama, life cycle costing, yang kedua target costing, dan yang ketiga Kaizen costing. Makalah ini dikembangkan dalam 3 tahap. Yang pertama, tinjauan telah dibuat atas inovasi terbuka. Yang kedua, mekanisme pengambilan keputusan berbasis biaya telah ditinjau, dan kesamaan telah diidentifikasikan untuk mengintegrasikan inovasi terbuka. Yang ketiga, keuntungan inovasi terbuka dalam mekanisme pengambilan keputusan berbasis biaya. Alasan pemilihan judul ini adalah adanya ketertarikan dalam meninjau apa itu inovasi terbuka, dan apa yang menjadi keuntungan inovasi terbuka dalam proses pengambilan keputusan berbasis biaya. Adapun yang menjadi tujuan pemilihan Critical Journal Review ini yaitu 1. Memahami dan menganalisis kelebihan dan kekurangan jurnal. Yang kedua, mempermudah dalam membahas inti hasil penelitian suatu jurnal. Yang ketiga, menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa. Yang keempat, memenuhi tugas kelompok mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan Prodi Akuntansi di Universitas AKBP Nomensen. Yang kelima, memberitahukan kepada pembaca mengenai hal-hal yang mendasari dalam melakukan Critical Journal Review. Adapun yang menjadi manfaat pembuatan Critical Journal Review ini yaitu 1. Membuat semua kalangan dalam mengetahui inti dari hasil penelitian yang terdapat dalam jurnal. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan kelemahan jurnal yang dikritik. Yang ketiga, menjadi bahan evaluasi dalam pembuatan suatu jurnal di penerbitan berikutnya. Dilanjutkan oleh saya, Susi Kristina Banjarnahor, NPM 18510227. Saya akan membahas tentang landasan teori dan metode penelitian. Landasan teori, pengertian inovasi. Kata inovasi berasal dari kata Latin innovation, yang berarti pembaruan dan perubahan. Inovasi dapat diartikan sebagai proses dan atau hasil pengembangan dan pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses, dan sistem yang baru yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Jenis-jenis inovasi. Yang pertama, penemuan atau invention, merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan atau extension, merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga, duplikasi atau duplication, merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada. Yang keempat, sintesis, merupakan perpaduan konsep dan faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Inovasi terbuka. Inovasi terbuka merupakan suatu proses di mana sebuah perusahaan harus dapat menerima segala ide-ide inovatif yang berasal dari luar perusahaan, sebagaimana mereka dapat menerima segala ide yang berasal dari dalam perusahaan. Keuntungan inovasi terbuka. Yang pertama, potensi untuk pemasaran viral. Yang kedua, terdapat potensi peningkatan produktivitas pembangunan. Yang ketiga, penggabungan pelanggan di awal proses pembangunan. Yang keempat, meningkatnya akurasi untuk riset pasar dan penargetan pelanggan. Yang kelima, potensi sinergisme antara inovasi internal dan eksternal. Yang ketujuh, mengurangi biaya melakukan penelitian dan pengembangan. Kelemahan inovasi terbuka. Yang pertama, menyelaraskan strategi inovasi untuk melampaui perusahaan untuk memaksimalkan laba dari inovasi eksternal. Yang kedua, potensi organisasi penyelenggara kehilangan keunggulan kompetitif mereka
sebagai konsekuensi dari pengungkapan kekayaan intelektual. Yang ketiga, meningkatnya kompleksitas pengendalian inovasi dan mengatur bagaimana kontributor mempengaruhi proyek. Yang keempat, mengembangkan cara untuk benar mengidentifikasikan dan menggabungkan inovasi eksternal. Yang kelima, kemungkinan pengungkapan informasi tidak dimaksudkan untuk berbagi. Perkenalkan, nama saya Manuel HS Pardede, NPM 185100204. Mekanisme pengambilan keputusan berbasis biaya. 1. Pembiayaan target costing atau target costing. Mendefinisikan target costing sebagai target costing alat manajemen biaya yang digunakan perencanaan selama desain produk dan proses untuk mendorong upaya perbaikan. Mempresentasikan penggunaan target costing untuk mengembangkan produk. 2. Penetapan biaya siklus hidup produk. Biaya siklus hidup berlaku untuk objek yang memiliki umur yang diproyeksikan. Tujuan dari mengadopsi kebijakan biaya siklus hidup untuk memaksimalkan pengembalian selama total umur objek biaya, mempertimbangkan siklus hidup produk dan manfaat total sebagai target pengoptimalan. 3. Perhitungan biaya Kaizen atau Kaizen costing. Kaizen costing melibatkan perbaikan yang berkelanjutan. Penentuan biaya Kaizen atau mekanisme manajemen Kaizen melibatkan semua orang, baik dengan manajer maupun dengan pekerja, dan itu mengkonsumsi sedikit biaya. Pada dasarnya, ini dioperasikan oleh operasional operasi saat produk sedang diproduksi. Pengertian biaya relevan menyatakan bahwa biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif. Menyatakan biaya relevan adalah biaya masa depan yang diperkirakan, dan pendapatan yang relevan adalah pendapatan masa depan yang diharapkan yang berbeda di antara alternatif tindakan yang sedang dipertimbangkan oleh seorang manajer. Ada 4 pertimbangan penting membuat suatu informasi menjadi relevan. 1. Berkaitan dengan masa depan supaya relevan dengan sebuah keputusan. 2. Berbeda di antara alternatif informasi relevan harus melibatkan manfaat dan biaya yang berbeda, di antaranya beraneka alternatif yang ada. 3. Kebutuhan akan prediksi informasi relevan melibatkan kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, keputusan unik dan repetitif. Keputusan unik jarang muncul. Penghimpunan data untuk keputusan unik pada umumnya membutuhkan analisis khusus oleh akuntan manajemen. Perkenalkan, nama saya Putri Magdalena Arventina Shanturi. Saya NPM 185100201. Saya akan melanjutkan materi aplikasi biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Hansen dan Moen menyatakan bahwa aplikasi biaya relevan dalam pengambilan keputusan adalah: yang pertama, keputusan membuat atau membeli. Manajer sering dihadapkan dengan keputusan apakah harus membuat atau membeli komponen yang digunakan dalam produksi. Yang kedua, biaya kesempatan. Suatu keputusan jika sudah dibuat untuk melaksanakan salah satu dari alternatif, maka manfaat alternatif lainnya akan lepas dari tangan. Yang ketiga, keputusan meneruskan atau menghentikan. Manajer harus memutuskan apakah suatu segmen harus dipertahankan atau dihapus. Yang keempat, keputusan pesanan khusus. Perusahaan memperoleh pesanan penjualan dengan harga khusus, lebih rendah dari harga jual modal. Pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus tersebut, manajemen dihadapkan dengan pilihan untuk mempertimbangkan pendapatan diferensial dan biaya variabel. Dan yang terakhir, keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan utama mengolah bahan baku menjadi produk selesai. Saya akan lanjut ke penerapan menguntungkan model cost-based decision making. Ada 3 kegunaan penting manajerial menggunakan informasi biaya, yaitu: yang pertama, memahami biaya sehingga dapat menentukan apakah produk dibuat atau tidak dan untuk mempengaruhi sifat hubungan pelanggan. Yang kedua, menetapkan harga dengan cost basis. Dan yang ketiga, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan produk atau proses desain atau proses operasi. Dan ada juga 3 fase dalam life cycle produk, yaitu perencanaan, manufacturing, dan memperbaiki dan menghentikan produk. Saya akan lanjut ke target costing. Target costing adalah alat manajemen biaya yang digunakan perencanaan
selama mendesain produk dan proses untuk mendorong upaya perbaikan yang bertujuan untuk mengurangi biaya produksi produk masa depan. Customer orientation. Target costing berorientasi pelanggan dimulai dengan harga, kualitas, dan fungsi persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan. Ada dua unsur penting, yaitu yang pertama pelanggan atau pasar, mendefinisikan harga yang akan dibayar untuk produk dan fungsi yang ditunjuk. Ada pasar untuk produk yang sama dengan fungsi yang berbeda atau ATOS. Pasar atau konsumen akan memilih harga yang mencerminkan set fungsi produk yang ditawarkan. Proses target costing. Target costing merupakan kekuatan pendorong di belakang produk dengan proses upaya desain. Proses berulang dan berlanjut sampai tim desain menemukan desain produk dengan biaya diproyeksikan dan yang memenuhi target cost. Dimulai dengan mengidentifikasikan jual target harga-harga diantisipasi ketika diluncurkan. Harga harus mencerminkan yang pertama, nilai yang dirasakan dari produk di mata pelanggan, yang kedua, fungsi relatif diantisipasi, yang ketiga, harga jual penawaran kompetitif, dan yang terakhir, tujuan strategis perusahaan untuk produk. Nama saya Felix Majunta, NPM 18510217. Costing in Action Toyota Motors. Proses target costing dimulai pada saat kelompok pasar menetapkan harga. Nilai pasar dari penamaan fungsi akan tambahkan ke kendaraan yang ada untuk menentukan kenaikan harga dari model baru atas model yang ada. Biaya ini akan diperkirakan dengan menambahkan spesies dari produk yang sudah ada, kenaikan biaya dari perubahan desain yang berhubungan dengan produk baru, dan membandingkan pendapatan dan biaya untuk menghitung perkiraan margin. Proses ini menemukan perbaikan dalam praktik produksi yang ada atau dalam mengubah desain produk sehingga dapat memberikan fungsi yang sama dengan biaya lebih rendah hingga tim desain mencapai biaya target. Teardown analysis. Teardown analysis memberikan pemahaman ke dalam biaya produk dan menunjukkan keuntungan dan kerugian relatif dari pendekatan desain untuk mendesain produk. Quality Function Deployment. Quality Function Deployment memberikan sebuah struktur untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang merupakan kunci menuju target costing. Value Engineering. Terdapat dua cara untuk meningkatkan nilai, yaitu pertama, menjaga fungsi konstan dan pengurangan biaya, kedua, menjaga biaya konstan dan meningkatkan fungsi. Re-engineering. Re-engineering adalah sebuah aktivitas pendesainan ulang proses yang sudah direncanakan atau yang sudah ada, dan hal ini didorong oleh keinginan untuk meningkatkan biaya dan kualitas produk. Kaizen Costing. Kaizen Costing terfokus pada perhatian organisasi pada hal manajer atau operator dari sistem yang sudah ada untuk mengurangi biaya. Terdapat perbedaan antara target costing dan kaizen costing, yaitu target costing perencanaan dilakukan sebelum produk tersebut diproduksi, didorong oleh perimbangan pelanggan. Kaizen costing yaitu operasi personel dilakukan pada saat produk tersebut diproduksi, didorong oleh target profitabilitas periodik yang telah ditetapkan secara internal oleh manajemen senior. Life Cycle Costing. Life Cycle Costing adalah proses memperkirakan dan mengakumulasikan biaya selama umur suatu produk. Ada 3 tujuan dari Life Cycle Costing, yaitu pertama, membantu mengembangkan total biaya yang berkaitan dengan produk untuk mengidentifikasi keuntungan yang diperoleh. Fase manufacturing akan menutupi biaya dalam tahap pengembangan dan decommissioning. 2. Karena ada pertimbangan yang menyeluruh terhadap biaya, itu akan mengidentifikasi konsekuensi biaya lingkungan produk dan akan memacu tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan biaya-biaya tersebut. 3. Membantu untuk mengidentifikasi perencanaan dan biaya decommissioning selama produk dan fase produk di proses desain untuk mengontrol dan mengurangi biaya dalam fase ini. Perkenalkan, nama saya Simon Wahyudi Toruk, NPM 18510234. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan yaitu studi kepustakaan atau studi literatur. Pengertian studi literatur menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Daniel dan Warsia, studi literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Yang kedua, menurut Nazir, studi kepustakaan merupakan langkah yang penting di mana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori berkaitan dengan topik penelitian. Adapun kekuatan jurnal utama, yang pertama, menjabarkan tentang konsep inovasi terbuka dari perspektif perkembangan terkini dan relevansinya dengan proses pengambilan keputusan berbasis biaya. Yang kedua, menjelaskan bagaimana inovasi terbuka diimplementasikan pada era saat ini. Yang ketiga, menjelaskan 3 mekanisme pengambilan keputusan berbasis biaya, yaitu life cycle costing, target costing, dan kaizen costing. Penjelasan kekuatan pada jurnal utama pada bagian abstrak.
peneliti lebih menjabarkan tentang konsep inovasi terbuka dari perspektif perkembangan terkini dan relevansinya dengan proses pengambilan keputusan berbasis biaya, produk, dan sebaliknya. Makalah ini terutama mengulas konsep inovasi terbuka dari perspektif perusahaan untuk mendapatkan perkembangan teoritis terbaru. Selain itu, telah dijelaskan bagaimana implementasi inovasi terbuka pada era saat ini, seperti mendorong pertumbuhan bisnis, membedakan antara proses dan hasil dengan membuat struktur keterbukaan yang inovasi masuk dan inovasi keluar, dan inovasi membuat bisnis tetap relevan. Pada bagian metodologi jurnal, dijelaskan 3 mekanisme pengambilan keputusan berbasis biaya, yakni life cycle costing, target costing, dan kaizen costing. Kajian tersebut telah dilaksanakan langsung dan di perspektif akuntansi manajerial. Kelemahan jurnal utama yaitu peneliti belum dapat memecahkan masalah tentang spesifikasi bentuk inovasi terbuka. Maksudnya ialah peneliti telah meninjau 150 makalah dan menyebutkan bahwa peneliti cenderung menggunakan definisi yang berbeda dan memfokuskan penelitian mereka pada berbagai aspek inovasi terbuka. Namun, peneliti telah menjelaskan bahwa biaya inovasi terbuka masih belum terungkap. Peneliti masih dalam proses mengerjakan spesifikasi OI. Tampaknya penentuan biaya OI hampir tidak mungkin dilakukan dalam angka absolut. Oleh karena itu, OI telah ditinjau dengan mekanisme pengambilan keputusan berbasis biaya dengan harapan masuk akal dalam makalah ini. Kesamaan-kesamaan antara OI dan mekanisme pengambilan keputusan berbasis biaya diharapkan akan membantu OI untuk membuatnya dapat dipasarkan dan sebaliknya. Perkenalkan, nama saya Adilia Pivi Christine Tumanggar, NPM 18510242. Baiklah, saya akan memaparkan hasil pembahasan. Menurut jurnal Wulan Kristiana Mandagi, David P.S. Sairang, dan Rudy J. Pusung yang berjudul Analisis Biaya Relevan dalam Pengambilan Keputusan Menjual atau Memproses Lebih Lanjut pada Produk PT Fortuna Inti Alam, menjelaskan tentang analisis biaya relevan untuk mengetahui perhitungan biaya relevan yang dilakukan oleh perusahaan dalam pengambilan keputusan menjual atau memproses lebih lanjut produk dan untuk menganalisis biaya relevan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan. Berbeda dengan jurnal Tactical Decision Making in Terms of Buying from Supplier or Self-Producing Using Relevant Cost in Miss A Fashion Business oleh Meliana Prasetyo Tejo, membahas tentang pengambilan keputusan taktis dengan menggunakan analisis biaya relevan sebagai dasar pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keputusan yang harus diambil oleh pihak Miss A agar dapat tumbuh dan menghadapi persaingan yang ketat di industri fashion. Hal ini menjadi perbandingan di antara kedua jurnal tersebut yang diantaranya menggunakan pengaruh pengambilan keputusan dengan menggunakan analisis biaya relevan sebagai acuannya. Namun, perbedaan jurnal tersebut tidak menjadikan jurnal implementasi multi-kriteria decision making atau MCDM pada agroindustri oleh Raman Jaya, Eka Fitria, Yusriana, dan Rizky Ardiansyah menjadi lemah, karena di dalam jurnal tersebut mengkaji implementasi dari metode multi-kriteria decision making atau MCDM pada proses pengambilan keputusan sektor agroindustri. Tujuan dari kajian tersebut adalah melakukan telaah literatur terhadap implementasi teknik-teknik dalam metode MCDM pada sektor agroindustri dan menyusun topik penting penelitian kebijakan berbasis MCDM pada masa mendatang. Pada jurnal Relevant Cost Analysis, dasar pengambilan keputusan memproduksi sendiri atau membeli oleh Rizkia dan Yulia Stuti, Rahayu berbicara tentang keputusan memproduksi sendiri sebuah produk dirasa lebih tepat karena profit yang dihasilkan lebih tinggi. Sedangkan keputusan membeli, profit yang didapat lebih rendah. Berbeda halnya dengan jurnal yang ditulis oleh Hendro Tilaar, Herman Karamoy, dan Winston Pontoh dengan judul Analisis Biaya Diferensial dalam Pengambilan Keputusan Membeli atau Memproduksi Sendiri Bahan Baku Daging Ayam Olahan pada UD.
Berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal ini, peneliti mengemukakan bahwa pentingnya manajerial menggunakan informasi biaya, yakni memahami biaya sehingga dapat menentukan apakah produk dibuat atau tidak dan ada untuk mempengaruhi sifat hubungan pelanggan, menetapkan harga dengan cost base dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan produk, proses desain atau proses operasi. Selain itu, yang menjadi kunci keberhasilan suatu perusahaan pada era digital ini ada pada inovasi dan kreativitas perusahaan tersebut. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, meningkatnya volume penelitian tentang inovasi terbuka menunjukkan minat tentang inovasi terbuka. Gelombang inovasi terbuka akan berdampak pada area lain perusahaan termasuk biaya. Yang kedua, 3 mekanisme pengambilan keputusan berbasis biaya, yaitu life cycle costing atau LCC, target costing atau TC, dan Kaizen costing atau KC. Mengetahui perhitungan biaya relevan yang dilakukan oleh perusahaan dalam pengambilan keputusan menjual atau memproses lebih lanjut produk. Yang keempat, menganalisis biaya relevan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan. Biaya relevan dipergunakan untuk pengambilan keputusan menyangkut pemilihan berbagai alternatif tindakan manajemen. Pada kesimpulan makalah ini, peneliti berasumsi bahwa metode analisis biaya relevan digunakan perusahaan untuk melihat selisih antara menjual langsung atau memproses lebih lanjut produk. Perusahaan dengan mudah mengambil keputusan apakah sebaiknya menjual langsung atau memproses lebih lanjut produk tersebut. Berikutnya saran. Yang pertama, untuk meningkatkan inovasi terbuka dalam proses pengambilan keputusan berbasis biaya, sebaiknya mempertimbangkan seluruh siklus hidup produk dan manfaat total sebagai target pengoptimalan. Baik waktu hidup maupun biaya operasi dan biaya lainnya dijadikan dengan lebih efektif dan efisien. Untuk biaya siklus hidup yang sukses, diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor biaya seperti pengakuan pasar, pengembangan produk, tenaga kerja, dan lainnya. Yang kedua, dalam mewujudkan produk yang berinovasi, perusahaan harus mampu mengidentifikasi pengaruh pengambilan keputusan dengan menggunakan analisis biaya relevan sebagai acuannya dengan melihat suatu hal yang sedang tren di lingkungan masyarakat dan menciptakan kualitas produk yang lebih unggul, sehingga proses pengambilan keputusan membeli atau memproduksi sendiri sebuah produk dapat meningkatkan laba. Sekian hasil dari pemaparan ke kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.